Bukan perasaanmu aja kalau tiap hari rasanya makin panas. Belum lagi cuaca yang gak menentu. Jadi tanda kalau pemanasan global bukan cuma konsep, tapi kenyataan yang kita hadapi hari ini. Hari ini, gaya hidup berkelanjutan mulai diadopsi banyak orang, sebuah cara hidup ramah lingkungan yang lebih bertanggung jawab. Sustainable living juga mulai menjangkau cara memilih hunian. Konsep sustainable housing mendatangkan pertanyaan baru. Apakah konsep ini menjadi sebuah kebutuhan atau hanya sekedar tren yang sedang diikuti sama banyak orang? Rumah ramah lingkungan atau sustainable housing dimaknai sebagai desain, konstruksi, dan operasional hunian yang memiliki paling sedikit dampak negatif terhadap lingkungan. Hunian dengan tipe ini mengusung prinsip ramah lingkungan seperti efisiensi energi dan pengelolaan air, mengurangi sampah, menggunakan material ramah lingkungan, dan mengintegrasikan teknologi hijau. Kriteria Green Building menurut GBCI atau Green Building Council Indonesia diantaranya adalah tepat guna lahan atau ASD, efisiensi dan konservasi energi atau EEC, konservasi air atau WAC, sumber dan siklus material atau MRC, kesehatan dan kenyamanan dalam ruang atau IHC, serta manajemen lingkungan bangunan atau EPM. Sekarang, mari kita bayangkan sebuah rumah berteknologi panel surya dengan ventilasi alami dan jendela besar. Memiliki atap hijau dan taman vertikal, bisa menghemat listrik dan mengurangi konsumsi energi hingga 30%. Penggunaan material atap dari bahan daur ulang juga dapat mengurangi emisi karbon. Penggunaan keran hemat air, penampungan air hujan dapat menghemat air bersih sekitar 30% sampai 50%. Seperti namanya, sustainable housing menjadi solusi perumahan berkelanjutan baik bagi ekonomi masyarakat maupun lingkungan. Namun, dengan penambahan berbagai keunggulan itu menimbulkan pertanyaan baru. Apakah sustainable housing harganya bisa terjangkau? Siapa saja yang bisa memiliki rumah ramah lingkungan? Benarkah sustainable housing hanya untuk segelintir orang? Hunian ramah lingkungan sejatinya harus bisa menjangkau semua. Ini yang membuat pemerintah juga mengadopsi konsep ini melalui program Indonesia Green Affordable Housing Program atau IGAHP. Kementerian PUPR melalui program IGAHP mencakup adaptasi, mitigasi, sertifikasi, serta pembiayaan perumahan hijau, menargetkan pembangunan 1 juta rumah hijau pada 2030 dan terwujudnya 100% rumah bebas emisi karbon pada 2050. IGAHP akan menggunakan berbagai instrumen pembiayaan seperti kredit pemilikan rumah atau KPR hijau, subsidi untuk instalasi panel surya, insentif pajak untuk perumahan hijau, serta surat berharga efek beragun aset atau EBA perumahan hijau. Upaya ini menjadi langkah untuk menumbuhkan ekosistem perumahan hijau di Indonesia. Namun, di tengah maraknya penerapan konsep keberlanjutan, masih banyak ditemui korporasi yang menggunakan konsep ini sebagai sebatas buzzword tanpa realisasi. Label seperti eco-friendly, natural, atau green yang sering dipakai korporasi kerap kali disalahgunakan. Fenomena asal tempel tanpa aksi atau klaim yang belum terverifikasi menjadi tanda fenomena greenwashing. Masyarakat juga harus jeli, tidak hanya sekedar terpikat janji-janji eco-friendly dari setiap produk yang ditemui. Masyarakat harus tahu ciri-cirinya untuk menghindari praktik ini. Beberapa taktik greenwashing yang dilakukan korporasi, misalnya klaim tanpa aksi nyata, iklan yang tidak sesuai kenyataan, penyebutan material produk yang ambigu dan tidak spesifik, menggunakan label green atau eco-friendly tanpa standar yang jelas. Lalu, apa yang harus dilakukan? Kita bisa mulai mempelajari lebih dalam tentang produk atau korporasi dan mulai mindful dalam konsumsi sehari-hari secara bertanggung jawab. Gaya hidup berkelanjutan yang makin diminati bisa dimulai dari rumah sendiri. Sustainable housing jadi solusi untuk kebaikan diri, ekonomi, dan bumi.
Punya pertanyaan lebih lanjut tentang sustainable housing? Gabung di podcast Ruang Ratih dari Semen Merah Putih.